Baharudin Jusuf Habibie atau akrab disapa B.J. Habibie merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. B.J. Habibie menjabat Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936, Habibie merupakan putra dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowarjoyo. Sejak kecil, Habibie menunjukkan minat dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, khususnya fisika dan matematika. Sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga, di tengah krisis dan ekonomi, masa kepemimpinannya singkat namun penuh tantangan. Ia dikenal atas kebijakan reformasi, politik, dan demokratisasi untuk membebaskan tahanan politik. Setelah mengundurkan diri menjadi presiden, ia tetap aktif sebagai negarawan dan tokoh intelektual. B.J. Habibie wafat pada 11 September 2019 di Jakarta. Nilai-nilai berakhlak yang didapat dari role model B.J. Habibie adalah nilai berorientasi pelayanan yang tercermin pada Bapak B.J. Habibie. Salah satunya yaitu beliau memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini terlihat dari kepulangan beliau ke Indonesia demi menggemban amanah menjadi Menteri Riset dan Teknologi selama 20 tahun. Beliau juga mengembangkan industri pesawat nasional dengan menciptakan pesawat N250 sebagai karya paling legendaris yang menjadi bukti agar seluruh wilayah Indonesia dapat terlayani dan terkoneksi lewat jalur udara. Untuk nilai akuntabel, ini dapat terlihat saat beliau membuat beberapa kebijakan dan keputusan yang beliau ambil ketika menjadi presiden dalam waktu singkat. Undang-Undang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Anti Monopoli disahkan pada saat masa jabatan beliau. Pak B.J. Habibie tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Sikap ini terlihat dari kepemimpinan beliau semasa menjadi menteri, wakil presiden, dan presiden. Beliau bersih dari bayang-bayang kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. B.J. Habibie adalah contoh nyata orang yang sangat kompeten. Ia tidak hanya memiliki pendidikan yang tinggi, tetapi juga keahlian yang khusus di bidang teknologi pesawat terbang. Teori Habibie Factor yang diakui di dunia internasional menunjukkan bahwa ia bekerja berdasarkan ilmu, data, dan ketelitian, bukan hanya sekedar perkiraan. Habibie juga dikenal gemar belajar dan bekerja keras. Ia tidak cepat puas dengan pengetahuan yang sudah dimiliki, dan selalu berusaha meningkatkan kualitas hasil kerjanya. Sebagai contoh, saat belajar industri pesawat terbang di Jerman, B.J. Habibie menemukan solusi retakan pada badan pesawat yang sebelumnya sulit dipecahkan. Dengan rumus perhitungan yang ia kembangkan sendiri, atau Habibie Factor, masalah tersebut dapat diselesaikan dengan aman dan efisien. Karena keahliannya, ia dipercaya menangani proyek penting meskipun hanya tergolong muda. Selain cerdas, B.J. Habibie juga dikenal sebagai sosok yang menghargai orang lain dan menjunjung kerjasama. Ia mampu bekerja dengan banyak pihak dari latar belakang berbeda, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam memimpin, ia tidak hanya mengandalkan kecerdasan, tetapi juga pendekatan manusiawi. B.J. Habibie menghargai pendapat bawahan, terbuka terhadap kritik, dan berusaha menjaga suasana kerja yang saling menghormati. Sikap ini membuat kerja tim berjalan baik dan tujuan organisasi bisa tercapai bersama. Sebagai contoh, saat memimpin pengembangan industri pesawat di Indonesia, B.J. Habibie mengajak para insinyur muda untuk belajar dan berkembang bersama. Ia sering memberi semangat, mendengarkan pendapat mereka, dan tidak merendahkan bawahan. Hal ini membuat tim merasa dihargai dan bekerja dengan semangat yang tinggi. Nilai loyal yang tercermin oleh Bapak B.J. Habibie berupa kesetiaan kepada NKRI dengan membuat keputusan untuk meninggalkan karir serta kehidupan yang lebih mapan di Jerman dan memilih kembali ke Indonesia, mengabdikan ilmu serta keahliannya untuk kemajuan negara. B.J. Habibie menunjukkan nilai adaptif dalam berakhlak lewat tindakan nyata. Ia menimba ilmu di Jerman, lalu membawa pengetahuan itu untuk membangun industri pesawat di Indonesia. Saat bangsa menghadapi krisis, Habibie berani berubah, membuka kebebasan pers, dan menyesuaikan kebijakan dengan kondisi saat itu. Sikapnya sederhana namun kuat, yakni mau belajar, mau berubah, dan mau mencari solusi demi kemajuan Indonesia. kolaboratif. Beliau terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun organisasi internasional, gunanya untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan stabilitas nasional.